Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqana wa kafana wa an'ama alaina in'ama fadlan wa rahmatan minhu ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal ishrun ba'dal mi'ati tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-225 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Min tamamin ni'mati alaika ay yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Artinya, daripada kesempurnaan nikmat atas engkau, bahwa Allah berikan kepada engkau sesuatu yang mencukupi engkau, dan Allah cegah akan engkau sesuatu yang menyesatkan kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, min tamami ni'matillahi ta'ala 'alaika ayyuhal 'abd ayyuwajjiha himmataka ilaih wa yufarriga qalbaka minat ta'alluqi bi ghairih fayarzuquka ma yakfika wa yadfa'u anka kulla ma yutghika. Daripada kesempurnaan nikmat Allah atas engkau wahai seorang hamba, bahwa Allah hadapkan keinginan engkau kepada Allah. Ini bagian dari kesempurnaan nikmat Allah. Nah, bukakan hati kita untuk dekat dengan Allah. Allah bukakan hati kita ini, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Ini kesempurnaan nikmat, dan jarang ada orang yang diberi Tuhan demikian. Jarang ada orang yang berpikir bahwa hidupnya ini tiap hari makin dekat dengan Allah. Hari ini lebih dekat lagi dari hari yang kemarin, esok lebih dekat lagi. Nah, kebanyakan kita berpikir biasa. Nah, kada sampai pikiran demikian. Nah, ini kalau kita ada hati demikian, ini nikmat Allah.
kesempurnaan nikmat. Bagaimana supaya kita ini makin hari makin baik hubungan dengan Allah. Jarang berpikir kayak itu. Berpikir kayak apa supaya saben hari makin banyak duit tuh banyak. Makin hari makin sugih dipikirkan, makin hari makin banyak harta. Jadi nikmat Allah yang sempurna itu kalau sudah ada dalam hati kita ini kepikiran, aku nih hendaknya makin hari ini makin mesra dengan Allah nih. Nah, makin dekat lawan Allah. Wa yufarriga qalbaka min at-ta'alluq bi ghairihi, dan kesempurnaan nikmat Allah juga Allah kosongkan hati engkau daripada ketergantungan dengan selain Allah. Allah kosongkan hati kita daripada ketergantungan kepada selain Allah. Kita bergantung hidup kita dengan harta. Tandanya kita bergantung, harta datang kita senang, harta pergi kita sedih. Berarti kita ketergantungan dengan harta. Nah, istri tergantung dengan suami. Ada suami senang hati, suami kedada sakit hati. Ini orang nang betuhan lawan suami. Ketergantungannya kepada suami bukan kepada Allah. Nah, jadi Allah kosongkan hatinya daripada ketergantungan kepada selain Allah. Allah kosongkan hatinya daripada tergantung dengan selain Allah. Maka Allah berikan engkau rezeki sesuatu yang mencukupi engkau. Dan Allah cegah engkau tiap-tiap sesuatu yang membuat engkau tersesat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fa idza razaqakallah ma yakfik minal akli wal libas wal maskan wal markab wa razaqakal ilma wal amala wal ma'rifah wa mana'aka ma yudghika wa yushghiluka 'anil hudur ma'ah faqad atamma ni'matahu 'alaik dunya wa ukhra. Apabila Allah memberikan kepada engkau sesuatu yang mencukupi engkau daripada makan, pangan cukup di rumah, hendak makan ada, kada kasana kamari mencari kada sampai tahu-tahutang hendak makan. Allah beri cukup pangan, wal libas pakaian cukup diberi Allah, sandang cukup, baju hendak ke pengajian ada, baju hendak ke pehumaan ada, baju hendak ke hari Jumat ada, baju hendak ke pengantin banyak, baju hendak ke hari raya ada, cukup. Wal maskan tempat tinggal, sandang, pangan, papan, wal markab kendaraan ada diberi Tuhan. Nah, bila Allah memberikan engkau kecukupan makan, pakaian, makanan, kendaraan, dan lagi Allah berikan engkau ilmu. Nah, diberi Allah ilmu, tahu baudu kayak apa yang bujur, tahu sembahyang kayak apa yang benar, tahu bermuamalat jual beli kayak apa yang benar, tahu bertetangga kayak apa yang benar, diberi Tuhan ilmu. Wal amala diberi Tuhan pulang amal. Wal ma'rifata diberi Tuhan pulang ma'rifat, walaupun ma'rifatnya hanya ilmiah, belum sampai kepada zauqiyah. Dan Allah cegah engkau sesuatu, Allah hindarkan engkau sesuatu yang membuat engkau sesat, membuat engkau sibuk daripada hadir hati bersama Allah.
Nah, maka sungguh Allah telah menyempurnakan kepada engkau nikmat dunia dan akhirat. Itu sudah luar biasa. Sudah luar biasa kalau Tuhan memberi kepada kita makan cukup, pakaian cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, ilmu cukup, amal cukup, ma'rifah cukup. Nah, dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membuat kita lengah. Dijauhkan Tuhan dari hal-hal yang membuat kita lupa kepada Allah. Dijauhkan Tuhan daripada hal-hal yang menyesatkan kita. Nah, kalau kita terima demikian dari Allah, berarti Allah sudah memberikan nikmat anugerah yang sangat besar kepada kita. Luar biasa kalau sudah demikian Allah memberikan kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, fashkurillah, bersyukurlah engkau kepada Allah. Ala ma an'ama alaik, atas apa yang Allah berikan kepada engkau itu. Syukurilah itu. Ya, syukuri. Wadzalik bisarfiha ila ma fihi ridha. Bersyukur itu artinya adalah menggunakan semuanya itu kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kabul doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau sudah dapat yang demikian itu. Qala ba'du syarihil hikam wujdanul kifayah minar rizki wa adamu ziyadah 'alaiha wan nuqsan minha min ni'amillahi tammatil kamilati 'alal 'abdi. Adanya kecukupan rezeki dan tiada lebih atasnya, tiada kurang daripadanya. Itu adalah nikmat Allah yang sempurna atas seorang hamba. Nikmat ini artinya sesuatu kelezatan, kesenangan yang dipuji akibatnya. Itu nikmat. Nah, sesuatu kenikmatan, kesenangan, kelezatan, tapi dipuji akibatnya, itu nikmat. Bila kita diberikan Allah kecukupan rezeki tanpa lebihan, tanpa kekurangan, itu nikmat yang sempurna seorang hamba. Lima lahu bidzalik min husuli jami'i masalihid diniyyati wad dunyawiyah, karena itu berkecukupan adalah hasilnya sekalian kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Kalau kita diberi Tuhan berkecukupan, nah berkecukupan diberi Tuhan, itu sudah Tuhan berikan kepada kita maslahat dunia, maslahat akhirat sudah. Amma masalihud diniyah, adapun maslahat agama, fi adami ziyadah 'alal kifayah, pada ketiadaan lebih atas cukup, fa zahirun zahir. Jelas. Orang yang berkecukupan, kada berlebihan, itu maslahat agamanya jelas nampak. Idh law wajadaha rubbama aujaba lahu dzalika tughyana, karena jikalau dia mendapatkan kelebihan, kadang-kadang itu membawa baginya kesesatan. Nah, kalau ini rezeki, pakaian, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, duit berlebihanan, ini bisa membawa kepada kesesatan. Nah, membawa kepada tughyan, sesat artinya. Kama qala Allah Ta'ala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna, fal istighna huwa wujudu ziyadah 'alal kifayah wa huwa sababut tughyan. Allah berfirman bahwa manusia itu tersesat. Manusia itu sungguh sesat bila mana dia merasa sudah kaya. Nah,
Kaya itu artinya adalah berlebihan dari kecukupan. Berlebihan dari kecukupan itu merupakan sebab tersesatnya seseorang. Dan tersesat itu aslu kulli maksiatillah azza wajal, pokok dari segala kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qissatu Sa'labah ibni Hatib hina talaba ad-du'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yarzuqahullah malan wa ma'ala ilaihi amrun masyhur. Kisah Sa'labah bin Hatib ketika dia minta doakan kepada Nabi agar diberi harta, itu masyhur kisahnya, walaupun kisah ini diragukan kesahihannya. Tetapi bukan itu yang kita ambil intinya. Yang kita ambil di situ adalah contoh orang yang tersesat dengan kayanya, dengan berlebihannya. Para muhibbin rahimakumullah, dikisahkan Sa'labah ini waktu dia miskin, dia fakir hidupnya, serba kekurangan. Ini serba kekurangan. Belum cukup, serba kekurangan. Nah, dalam kondisi kekurangan itu Sa'labah ini sangat rajin beribadah kepada Allah. Sembahyang 5 waktu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu dalam keadaan iftakar, fakir. Makan kada cukup, tempat tinggal kada cukup, pakaian serba kada cukup. Tapi di saat demikian itu Sa'labah sangat rajin beribadah berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu hari Sa'labah ini minta kepada Rasulullah didoakan agar diberi harta. Nah, diberi harta. Ujar Nabi, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tutiquh. Sedikit, fakir, miskin, tapi engkau bisa beribadah. Bisa beribadah lebih baik daripada engkau kaya tapi tidak bisa beribadah. Berapa hari kemudian Sa'labah datang pulang lawan Nabi. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ulun diberi harta. Jar Nabi, wahai Sa'labah, ikuti aku. Aku, jar Nabi, andai kata gunung itu ku minta jadi emas, jadi emas. Tapi tidak aku lakukan demikian. Dingin pulang Sa'labah. Beberapa hari kemudian datang pulang. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar ulun diberi harta. Dan ulun berjanji, bila ulun punya harta, ulun jadi orang yang sosial. Ulun jadi orang yang pemurah. Nah, apa di Nabi kita? Allahumma rzuq Sa'labah mal. Ya Allah, berikan Sa'labah ini harta. Nah, lalu Sa'labah beternak kambing. Ternak kambing. Ternak Sa'labah didoakan Rasulullah. Didoakan oleh Nabi. Kambing ini berkembang macam ulat. Kampung di mana Sa'labah tinggal kada muat lagi menampung kambing Sa'labah. Belum muat lagi. Beberapa bulan kemudian kada muat lagi kampung. Lalu Sa'labah ini yang dulunya sembahyang berjamaah dengan Nabi 5 waktu, sekarang hanya bisa zuhur dan asar. Maghrib, isya, subuh sudah keuyuhan. Kebanyakan kambing. Nah, ini kelebihanan tadi. Kelebihanan. Berkembang terus harta Sa'labah. Akhirnya apa? Madinah kada muat lawan kambing Sa'labah. Madinah kada muat. Sa'labah hijrah
meninggalkan Madinah. Dulunya sembahyang lawan Nabi zuhur asar, sekarang sudah full kada berjamaah lagi lawan Nabi. Tinggal lagi Jumat. Terus hartanya berkembang, Sa'labah sibuk mengurus kambing. Akhirnya Jumat pun perai Sa'labah. Benar adanya kisah ini wallahu a'lam. Tapi dimuat dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para aulia, oleh para ulama. Kenapa hadis ini diragukan? Karena Sa'labah ini orang yang ikut perang Badar. Orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ini kisah bukan kita ambil orang-orangnya, tapi hikmah daripada kisah ini. Dan ini terjadi dengan kita. Terjadi dengan kita. Lagi kita hidup sederhana, kita rajin beribadah. Antara maghrib isya duduk di sejadah. Lagi hidup sederhana. Subuh berjamaah, zuhur asar berjamaah. Nah, sekarang sudah lebih dari sederhana. Ya, sudah jadi kontraktor, sudah mulai punya macam-macam usaha. Maghrib sudah kada ada di rumah lagi. Sibuk di perjalanan. Datang ke rumah kena pukul 12, maghrib belum, isya belum. Padahal dahulu ahli sajadah nih, lagi hidupnya sederhana. Nah, ini yang kita ambil hikmahnya itu, Sa'labah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Akhirnya apa Sa'labah ini? Sudah 5 waktu perai, kada kawa lagi ke Masjid Nabawi. Jumat sudah kada kawa lagi. Nah, lalu turun ayat kepada Nabi, khudz min amwalihim sadaqah. Ambil jar Nabi, jar Tuhan kepada Rasulullah, ambil harta mereka itu zakatnya. Nah, zakat. Kambing itu berzakat tuh. Kalau 100, 1 zakatnya. 100 kambing beisian, zakatnya 1 ekor kambing. Kalau 1000 zakatnya berarti 10 kambing. Ini Madinah kada muat, kada kau menghitung berapa kambingnya. Jadi Sa'labah ini dikenakan zakat sekian kambing. Wah, ini Sa'labah ini kada zakat, ini orangnya kebanyakan zakatnya nih. Sa'labah sudah mengingkari zakat. Nah, mengingkari zakat. Sudah mengingkari zakat. Para muhibbin rahimakumullah, akhirnya datang ayat Allah kepada Nabi menjelaskan tentang bagaimana kedudukan Sa'labah itu. Sampai berita kepada Sa'labah. Sa'labah datang kepada Rasulullah membawa kambingnya untuk zakat. Tapi Rasulullah sudah menolak. Sa'labah pulang. Abu Bakar menjadi khalifah. Sa'labah datang bawa kambing, Abu Bakar pun kada wani menerima karena Rasulullah sudah kada menerima. Umar jadi khalifah. Sa'labah datang bawa zakat, Umar pun kada wani menerima karena Abu Bakar kada menerima. Dan Sa'labah ini wafat di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi inilah Sa'labah yang banyak terjadi, Sa'labah sekarang. Dan ini bukan hanya urusan harta, bukan hanya harta. Jabatan, kedudukan pun demikian. Kedudukan demikian. Orang yang jabatannya rendah, pangkatnya rendah, kopral, tapi sembahyang berjamaah 5 waktu, beribadat luar biasa. Ini lebih baik kopral yang demikian daripada orang yang litkol atau jenderal tapi kada kawa sembahyang karena kesibukannya. Sama kedudukan. Orang yang waktu jadi camat bagus, kantor camat parak masjid ke masjid sembahyang.
Bagus. Sudah jadi bupati bakal diingat lagi di masjid. Kalau diingat di masjid lagi. Nah ini sama artinya, sama. Sedikit tapi bisa mensyukuri, bisa melakukan ibadah, ujar Nabi lebih baik daripada banyak tinggi pangkat tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairur rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki itu adalah yang cukup. Nah, yang cukup itu baik. Makan cukup kita, pakaian cukup, tempat tinggal cukup, semua cukup. Paling baik cukup. Wal malak yunadi, malaikat selalu berseru, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Nah, ujar malaikat tiap hari berteriak, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Ayam mendengar, kucing mendengar seruan malaikat ini. Apa jar malaikat? Ma qalla wa kafa, sesuatu yang sedikit tapi cukup. Lebih baik daripada sesuatu yang banyak namun membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya apabila Allah memberi kita kecukupan, kita dijauhkannya daripada berlebihan, itu adalah kesempurnaan nikmat kepada kita. Karena apa? Karena berlebihan itu biasanya membuat kita sesat, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-226. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ويا الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما. اللهم صل وسلم